Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana mengelola referensi ketika kita menulis karya tulis ilmiah seperti makalah. Video ini saya tujukan kepada adik-adik para mahasiswa yang sedang menyusun tugas kuliah, makalah dan sejenisnya. Pertama kita masuk ke Microsoft Word ya. Nah, di sini saya sudah berada di laman Microsoft Word. Kemudian di atas, bagian atas ada menu. Menu ini diantaranya ada references ya, references. Ini adalah menu untuk mengelola referensi kita menjadi lebih otomatis ya, menjadi lebih rapi dan sesuai dengan standar internasional. Langkah pertama yang kita lakukan tadi adalah masuk ke Microsoft Word, kemudian kita pilih referensi, kemudian kita pilih manage source yang ada di bawah referensi sini. Manage source, ini kita klik ya. Kita tunggu sampai terbuka source manajernya. Ini adalah master list. Ini tempat kita menyusun atau menyimpan daftar atau mengupload daftar referensi yang akan kita gunakan atau yang kita gunakan di dalam menulis karya tulis ilmiah. Cara menambahkannya adalah dengan memilih menu new. Ada new di sini, kita pilih. Kemudian di type of source-nya ada beberapa pilihan. Misalnya kita ingin menambahkan ya buku ya. Kita pilih book, kemudian kita tulis penulisnya. Misalnya penulisnya ada dua. Kita tulis misalnya penulisnya adalah Martinez Yamin. Nah, untuk membatasi antar penulis kita pilih titik koma. Kemudian Jamaluddin. Judulnya misalnya adalah strategi pembelajaran, tahun terbitnya 2020 misalnya, tempatnya Jakarta, penerbitnya misalnya Bumi Aksara. Setelah terisi semua kita okekan ya. Ini sudah masuk dalam master list kita. Kemudian kita tambahkan lagi referensi lainnya. Masuk ke new lagi. Misalnya kita mau pilih satu buku yang lain. Misalnya buku lagi. Penulisnya Abdul Malik. Ya, misalnya penulisnya ada 3 ya. Kemudian ada Mahmud. Ini kita batasi dengan titik koma. Kemudian Dian Dara. Riza. Kemudian title-nya misalnya adalah metode pembelajaran jarak jauh, tahunnya 2019. Ini kita tulis di Jambi. Publishernya misalnya adalah SPS Press. Oke, kita okekan. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, kita pilih new lagi, kemudian kita pilih yang lain, misalnya jurnal artikel. Ini yang umum ya, buku dan jurnal artikel. Kita pilih penulisnya, misalnya ada beberapa orang. Misalnya kita tulis di sini penulisnya adalah Ahmad Mudofir misalnya, titik koma. Kemudian Dela Amrina, titik koma. Kemudian ada Yusuf M, ada Muhammad Yusuf, kemudian Bayu Kurniawan. Oke, judulnya adalah pengaruh strategi terhadap hasil belajar. Ingat ya, ketika menulis title, pastikan ketika kita menggunakan style APA itu huruf pertama saja yang besar ya, yang lain kecil. Jurnal name-nya misalnya kita pilih IJR, tahunnya 2019.
2018 misalnya. Kemudian page-nya, kalau jurnal artikel itu ada page-nya, kita pilih misalnya halaman 1 sampai atau halaman 20 sampai halaman 30. Oke, setelah semua terisi kita okekan. Maka di dalam master list kita ini kita sudah punya 3 referensi ya. Sekarang bagaimana menerapkannya, kita close dulu, kita masuk kembali ke Microsoft Word. Cara menerapkannya ketika kita menulis, misalnya kan ada 2 tipe di API ini paling secara umum, ada yang kutipan di dalam kurung, ada yang in-text citation ya. Pertama kita coba dulu, misalnya kita sedang menulis strategi penting dalam pembelajaran jarak jauh. Nah ini kita misalnya mau kutip, kita pilih salah yang menyatakan itu, misalnya kita pilih dari artikel tadi misalnya. Nah dia secara otomatis akan muncul di sini kutipannya. Kemudian model lainnya adalah kutipan in-text ya, misalnya kita tulis Yamin dan Jamaluddin, kemudian kita kutip ya, Yamin dan Jamaluddin ini. Kemudian ini kita hapus ya, karena ini tidak boleh double, kita hapus dengan cara klik ya, klik di sini sampai tuh muncul tanda citation option yang ada di sini. Nah autornya kita centang ya supaya tidak muncul, year-nya kita biarkan, kemudian title-nya kita centang supaya tidak muncul. Nah kalau kita ingin menambahkan halaman, tinggal tulis misalnya halaman 20 sampai 23 misalnya, maka akan muncul seperti ini. Yamin dan Jamaluddin dalam kurung 2020 pp 20 sampai 23 page-nya mengatakan bahwa strategi penting dalam proses pembelajaran daring. Seperti itu. Nah ini 2 model ya, jadi ada model yang parentesis dalam kurung, ada yang model in-text citation. Setelah kutipan kita selesai, tentu kita ingin menuliskan bibliografinya, nah, atau daftar pustaka. Kita masuk ke halaman berikutnya, kita tinggal ketik daftar pustaka, kita ketik daftar pustaka, kemudian kita pilih di sini ya, di referensi di bagian bibliografi ya, kita pilih references atau bibliografi, kita pilih references, kemudian secara otomatis ya referensinya akan tersusun rapi seperti ini. Jadi Anda tidak perlu mengetikkan ulang, tidak perlu berpikir bagaimana cara menyusunnya dan seterusnya. Dan ini adalah dengan menggunakan style APA atau American Psychology atau Psychology Association. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau menuliskan judul misalnya, itu pasti huruf depan saja yang besar ya, yang huruf berikutnya kecil, dan ini dimiringkan. Berbeda ketika seperti ini, kutipan yang berasal dari jurnal yang seperti nomor 2 ini, itu yang di garis miring adalah yang ditulis miring adalah nama jurnalnya, sementara judulnya ditulis biasa ya, tidak miring. Nah adik-adik sekalian, jika kita ingin merubah style pengutipan, misalnya kampus kita mensyaratkan kita untuk menggunakan misalnya Turabian, kita pilih saja Turabian, maka bentuknya akan seperti ini dan dia berubah sampai daftar pustaka. Nah kalau bentuknya seperti footnote ya, itu namanya IEEE ini, maka dia berubah sendiri menjadi bentuk footnote seperti ini, sampai ke bibliografi berubah sendiri. Jadi dengan menggunakan manajemen referensi ini atau
Dengan menggunakan manajemen referensi ini, kutipan kita itu menjadi lebih rapi, kemudian sesuai dengan standar internasional yang sudah ditentukan. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.